Sobat Cek Fakta, Liga Indonesia makin gemerlap. Pemain asing datang silih berganti. Gaji tinggi, kualitas naik, tapi di balik megahnya Super League, ada satu masalah krusial. Di mana tempat talenta lokal berkembang? Frank van Kempen, asisten pelatih Timnas U23, bilang, stop dulu banjir pemain asing, kasih nafas buat pemain muda. Kenapa wacana pembatasan kuota pemain asing bisa jadi penyelamat masa depan Garuda Muda? Kita bedah faktanya. Musim depan, Liga operator baru BRI Super League resmi mengizinkan 8 pemain asing bermain bersamaan di satu pertandingan. Ini naik dari 6 pemain di musim 202 April tahun 2025. Bandingkan Liga Thailand, 5+1, 5 asing bebas, 1 Selat Asia, Liga Jepang J1 League. Bebas mendaftarkan, tapi hanya maksimal 5 bisa dimainkan di satu lagan Liga Korea Selatan. 5 selat asing 4 bebas, 1 Selat Asia artinya, Super League Indonesia kini punya rasio pemain asing tertinggi di ASEAN. Mirip kebijakan Liga Arab Saudi, yang memang punya kekuatan finansial luar biasa. Menurut Frank van Kempen, hal paling berbahaya dari dominasi pemain asing adalah spat pemain muda makin sempit. Padahal, Liga domestik adalah ladang utama membina calon pemain tim nasional. Van Kempen menyebut, saya lebih suka jumlah pemain asing dikurangi. Itu akan lebih baik untuk perkembangan pemain lokal. Musim 202 April tahun 2025, Liga 1 punya regulasi, minimal 1 pemain U23 wajib main minimal 45 menit setiap laga. Tujuannya mulia, memaksa klub memberi panggung pemain muda. Tapi di lapangan, sering terjadi akrobat regulasi. Banyak klub memainkan pemain U23 hanya 45 menit, lalu diganti di babak kedua tanpa jaminan menit bermain rutin ke depannya. Ditambah selat asing makin besar, klub cenderung memilih pemain jadi-jadian di bangku cadangan. Praktis, ruang belajar kompetitif bagi pemain lokal makin sempit. Menurut data Transfermarkt 202 April tahun 2025, 65% pencetak gol di Liga 1 musim lalu adalah pemain asing. Rata-rata starter inti klub-klub papan atas diisi 4-6 pemain asing di lini depan dan belakang. Posisi penyerang, playmaker, bek tengah, mayoritas dipegang legiun impor. Klub lebih rela investasi gaji tinggi ke striker asing daripada mengasah striker lokal. Efek domino, striker lokal kesulitan jam terbang di Liga Top, lalu stok penyerang tajam di Timnas pun menipis. Dalam wawancaranya dengan Void Balzon, Frank menekankan, kami sedang menyusun visi jangka panjang agar seluruh tim nasional usia muda dididik dengan cara yang seragam. Artinya, Indonesia butuh ekosistem yang sinkron dari Liga 1 hingga Timnas kelompok umur. Kalau di level klub talenta muda tidak punya jam terbang, percuma punya program elit di Timnas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga buka suara. Menurutnya, 8 pemain asing terlalu banyak. Ia akan bersurat ke ILIJ agar aturan direvisi jadi maksimal 7 pemain asing dimainkan di satu laga. Bagi Erick, keseimbangan kualitas liga dan pembinaan pemain lokal harus berjalan beriringan. Jangan sampai kualitas liga naik, tapi prestasi Timnas mandek. 1 Pro kuota asing tinggi, kualitas liga naik, daya tarik sponsor, rating TV, dan tiket membaik. Klub dapat pemasukan lewat pemain asing bintang. 2 Pro batas asing ketat, menjamin talenta lokal dapat menit bermain. Stok pemain Timnas stabil di semua posisi. Akademi klub wajib proaktif membina pemain muda. Van Kempen berpihak di sisi kedua. Prioritas jangka panjang Indonesia adalah membangun fondasi generasi berikutnya. Kalau fondasi rapuh, Timnas akan rapuh juga. Lihat top skor Liga 1 5 musim terakhir, hampir 90% striker asing. Marco Simic, David da Silva, Ciro Alves, Matheus Pato, Ilija Spasojevic naturalisasi mendominasi. Penyerang lokal jarang menembus 10 besar pencetak gol. Akibatnya, di Timnas, Indonesia selalu krisis penyerang tajam. Andalan sering justru naturalisasi. Thailand konsisten dengan selat asing 5+1. Hasilnya, liga tetap kompetitif, Timnas lolos rutin ke Piala Asia. Vietnam, kuota asing ketat,
pembinaan usia dini masif. Hasil: Timnas U23 Vietnam sempat jadi runner-up Piala Asia U23. Jepang, fokus akademi, Liga hanya izinkan 5 asing bermain bersamaan. Fakta: Liga berkualitas tidak harus dibanjiri pemain asing. Kuncinya keseimbangan. Beberapa pakar menyarankan jalan tengah, maksimal 5-6 pemain asing main di lapangan. Slot tambahan hanya untuk marquee player bintang besar dengan dampak komersial. Insentif khusus klub yang rutin menurunkan pemain lokal U23 minimal 270 menit per bulan. Sanksi finansial jika klub hanya formalitas memainkan pemain muda. Frank van Kempen kini mendampingi timnas U23 di ASEAN U23 Championship ke-2025. Indonesia ada di posisi 2 grup A dengan 6 poin, berpeluang lolos. Setelah turnamen ini, ia akan memimpin proyek U20. Ia berjanji memetakan semua bakat lokal, naturalisasi pemain diaspora, bola, tapi prioritas tetap talenta lokal. Banjir pemain asing memang membuat Liga Indonesia makin seru. Tapi, Liga bukan panggung sirkus. Ia adalah pabrik utama mencetak pemain nasional. Kalau talenta lokal kalah jam terbang, timnas pun jadi korban. Usulan Frank van Kempen patut jadi diskusi serius. Kuota asing wajar, tapi ruang pemain lokal harus dijaga. Kalau mau ke Piala Dunia, fondasinya harus lokal. Gimana menurut kalian? Sobat Cek Fakta, haruskah Liga 1 memangkas slot pemain asing demi pemain muda lokal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau setuju, ketik prioritaskan talenta lokal. Di bawah, jangan lupa share, like, dan subscribe channel Cek Fakta. Kita kawal bareng masa depan sepak bola Indonesia.